Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Karena malam hari ini Tuhan hadir. Tidak hanya di gereja tapi di rumah-rumah saudara sekalian. Mari sama-sama kita bersyukur dulu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sungguh kami merasakan Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Tuhan, kuduskan kami semua agar supaya pada malam hari ini kami boleh lebih lagi Tuhan untuk bisa menikmati kasih-Mu di dalam hadirat-Mu yang kudus. Sungguh kami rindu Tuhan, kami mau menikmati Engkau pada malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan Engkau Allah yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur. Haleluya. Amin. Sungguh saudara, kita semua adalah umat pilihan Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kita semua harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan bagi kita kuasa untuk melakukan mujizat dimanapun kita berada. Mari bersama kita buka di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mari sama-sama kita baca. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang,
yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia mengangkat tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Saudara, di masa pandemi ini tidak ada satu orang pun yang terluput dari akibat yang disebabkan oleh pandemi ini. Bahkan di saat-saat sulit seperti ini, tanpa kita sadari, kita bersyukur kalau kita sampai saat ini masih bisa di dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi begitu banyak orang di luar sana yang menantikan pertolongan dari Tuhan. Bahkan mungkin banyak yang sudah kehilangan pekerjaan. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang seperti orang lumpuh yang diceritakan di dalam kisah 3 ini. Di mana lumpuh mungkin secara perekonomian, mungkin lumpuh secara kesehatannya, lumpuh secara pekerjaannya. Segala sesuatunya rasanya untuk bangkit itu susah. Dan Tuhan mau buat setiap kita sebagai murid-murid Kristus, sama seperti Petrus, sama seperti Yohanes. Mungkin saat ini kita tidak punya emas dan perak, kita tidak punya harta untuk diberikan buat mereka. Tetapi malam hari ini Tuhan mengingatkan bahwa setiap kita sudah diperlengkapi dengan kuasa, yaitu kuasa nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus yang bisa memberikan kelepasan, nama Yesus Kristus yang bisa membangkitkan, nama Yesus Kristus yang bisa memberikan kekuatan baru bagi setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Oleh sebab itu saudara, mari kita jangan berdiam diri. Kalau mungkin malam hari ini kita berkata, aku bersyukur aku di dalam keadaan yang baik-baik saja. Aku bersyukur keadaan ekonomiku baik-baik saja walaupun mungkin situasi pandemi sangat buruk. Aku bersyukur walaupun banyak orang mungkin yang di luar sana yang di PHK karena keadaan ekonomi yang semakin buruk. Tapi kita bersyukur mungkin kalau kita tidak di PHK. Tapi di luar sana masih banyak orang-orang saudara yang menantikan uluran tangan kita. Kita sebagai anak-anaknya, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, mari sama-sama. Seperti di ayat 6 tadi berkata, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi aku punya nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus yang sanggup untuk menolong setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau untuk berjalan kemana-mana saat ini kita tidak bisa. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah memberikan bagi kita media yang luar biasa, ada HP. Mungkin minimal satu orang per hari. Kita tanya Tuhan, Tuhan hari ini siapa yang harus aku hubungi? Hari ini siapa ya yang harus aku WhatsApp? Hari ini siapa ya yang harus aku sapa? Saudaraku, setiap hari saya melakukan hal itu, minimal satu hari satu orang yang ada di kontak saya hubungi. Dan kita tidak tahu, mungkin orang yang Tuhan taruh di hati kita itu, mungkin saat itu sedang membutuhkan pertolongan. Mungkin orang itu saat itu sedang berada di dalam masalah yang berat dan tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus bagaimana. Tetapi kita percaya, kalau kita punya Tuhan Yesus, kita punya kuasa. Melalui kita, orang itu bisa
merasakan jamahan tangan Tuhan. Orang itu bisa menerima mujizat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah sia-siakan kuasa Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Pandemi bukan alasan untuk kita tidak bisa melayani orang lain. Pandemi bukan alasan untuk kita tidak bisa terus menyatakan kasih Kristus buat orang lain. Mari sama-sama kita manfaatkan apa yang sudah Tuhan beri. Kalau kita bisa telepon, kita telepon orangnya. Kalau kita bisa WhatsApp, kita WhatsApp orangnya. Kalaupun mungkin itu kesulitan, coba setiap hari saya mencoba mengupload kata-kata positif di status WhatsApp saya. Saya tahu mungkin tidak banyak orang yang lihat, tapi siapa tahu ada orang yang membaca itu walaupun dia bukan anak Tuhan. Dia bisa dikuatkan dengan kata-kata itu dan saya sering mengalami itu. Seringkali saya mendapatkan feedback dari orang berkata, terima kasih kata-katamu menguatkan saya. Padahal saya tidak menghubungi orang itu, tapi melalui status WhatsApp saya, dia bisa tersentuh. Karena apa? Karena melalui kata-kata firman Tuhan yang kita sampaikan setiap hari, walaupun melalui status WhatsApp, orang membacanya dan orang bisa merasa dikuatkan. Oleh sebab itu saudara, mari bersama kita sungguh-sungguh kita nyatakan kuasa Kristus di tengah dunia ini, agar supaya lebih banyak lagi orang yang mengenal akan Kristus, agar supaya lebih banyak lagi orang yang mengalami mujizat akan nama Yesus Kristus yang berkuasa. Jangan simpan kuasa itu buat dirimu sendiri, karena buat kita Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tapi Tuhan mau biarlah nama itu boleh didengarkan oleh semua orang yang ada di dunia ini, agar supaya semua orang bisa kenal akan Kristus dan mereka boleh mengalami Kristus di dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudaraku, mari sama-sama kalau malam hari ini kita masih belum bisa untuk melakukan hal itu, mari sama-sama kita doa. Kita teduhkan hati kita bersama. Kita katakan, Tuhan, sungguh aku mau, aku bisa melayani Engkau walaupun di tengah pandemi ini. Oleh sebab itu kita minta Tuhan, berikan aku hati-Mu Tuhan, hati yang penuh dengan kasih dan juga peduli buat orang lain. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Seperti hati-Mu Yesus, hati yang penuh dengan kasih buat orang lain. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu Tuhan, untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati. Sekali lagi berikan ku hati seperti hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu. Bapa, sungguh inilah kerinduan setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Biarlah sungguh hati-Mu ada pada kami. Biarlah sungguh mata-Mu ada pada kami Bapa. Seperti mata tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku
hati kami setiap hari. Nama-nama yang harus kami layani. Taruhlah di dalam hati kami Tuhan setiap hari hati seperti-Mu Bapa. Gloria karalala baraya sikaralala. Mari saudaraku yang ada di rumah, mari kita tanya kepada Tuhan. Tuhan, siapa yang harus aku doakan malam ini? Tuhan, taruh satu nama Tuhan di dalam hatiku untuk aku bisa mendoakan dia pada malam hari ini. Gloria karalala. Mari saya undang jemaat. Mari saya undang jemaat, kita doakan satu nama yang sudah Tuhan munculkan saat ini. Saya percaya engkau akan teringat akan seseorang pada malam hari ini. Mari sama-sama kita doakan. Gloria karalala baraya Oh Tuhan, terima kasih. Gloria karalala. Bapa, terima kasih. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bisa senantiasa menyatakan nama Kristus dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan untuk setiap hari boleh selalu punya hati-Mu di dalam hati kami. Hati yang selalu peduli dengan orang lain. Hati yang selalu penuh dengan kasih akan orang lain. Kami percaya Tuhan, melalui setiap kami jemaat-jemaat IRC, kami akan sungguh bisa menyatakan kuasa mujizat Allah dimanapun kami berada. Dan kami percaya Engkau akan memberkati setiap apapun yang kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Setiap hari siapapun yang kami hubungi, kami percaya Tuhan, orang-orang itu akan bisa merasakan kasih Kristus melalui kami. Terima kasih Bapa, ingatkan kami terus akan firman-Mu ini Tuhan, agar kami boleh senantiasa menyatakan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hati yang cinta akan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa setiap jemaat IRC ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami tahu saat-saat ini adalah saat-saat yang susah buat setiap kami. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, maka akan ada kelegaan, ada kesembuhan, ada kebangkitan. Kami percaya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap jemaat IRC, supaya setiap hari mereka boleh menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh. Mereka boleh menjadi jemaat Tuhan yang cinta akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, jemaat IRC akan menjadi jemaat yang selalu memiliki hati yang rindu untuk berada di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami tahu saat-saat ini kami ibadahnya online. Mungkin banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik Tuhan, tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, jemaat IRC akan menjadi jemaat yang mampu melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di setiap rumah-rumah jemaat-Mu akan ada ibadah yang mengharumkan nama Tuhan. Maka akan ada ibadah yang benar-benar menghidupkan Tuhan di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat setiap jemaat IRC, mulai dari yang anak-anak kecil sampai lansia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini kami mencurahkan aliran air Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau akan menjamah setiap jemaat IRC. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh pandemi ini sangat berdampak luas dalam sisi kehidupan kita.
Mungkin kesehatan kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, usaha-usaha kita, dan masih banyak yang lain. Saudara, seperti yang pernah kita dengar, yang telah kita dengar malam hari ini, kita tidak bisa lari dari itu. Tapi percayalah, ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Mungkin yang mengalami dampak itu adalah saudara sendiri. Mari akui di hadapan Tuhan, ya Tuhan, itu aku butuh pertolongan-Mu. Ataukah ada saudara, kerabat yang mengalami hal itu, yang membutuhkan pertolongan itu? Mari sebut namanya di hadapan Tuhan Yesus. Ada teman saudara yang mengalami. Kita tidak bisa berbuat banyak. Bagaimana kita bisa menolong? Emas perak tidak ada padaku, tapi kita punya Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Mari kita angkat tangan kita. Bagi engkau yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit, demi nama Tuhan Yesus, kesembuhan turun terjadi atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang mengalami dampak ekonomi karena pandemi ini, mungkin engkau di PHK, mungkin engkau mengalami kebangkrutan. Demi nama Tuhan Yesus, biarlah kebangkitan ekonomiku terjadi. Kebangkitan ekonomi keluargaku terjadi. Demi nama Tuhan Yesus. Keluarga demi keluarga yang malam hari ini berada di hadirat Tuhan, mari engkau bergandengan tangan. Kau yang memerlukan pemulihan di dalam keluarga, katakan, demi nama Tuhan Yesus, kasih dari surga turun atas keluargaku, memulihkan kasih suami istri, memulihkan kasih orang tua ke anak-anak, memulihkan kasih anak-anak ke orang tua. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang peduli. Sekalipun 1000 lebah di sisi kiri kananku, namun aku tetap percaya Engkau Allah bagiku. Engkau penolong bagiku. Haleluya, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita katakan, tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan Kasih setiamu Tuhan. kasih setiamu ya Tuhan. Amin. Setiap waktu dalam hidupku
saudara, Tuhan kita itu Allah yang setia. Kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti akan menggenapinya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu percaya saja, percaya saja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun situasi kita, Dia selalu ada. Oleh sebab itu yakinkan dirimu bahwa kita adalah umat pemenang. Karena kita punya kuasa nama Tuhan Yesus. Bahwa kita semua punya Tuhan Yesus di dalam diri kita. Kita tahu Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kita. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Dan kita katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau ada di sini. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Sungguh kami merasakan Tuhan. Ya Yesus. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi kita katakan, ku yakin ya Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Sekali lagi katakan pemulihan. Terjadi di sini. Amin. Sungguh kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah rumah-rumah jemaat pada malam hari ini. Sungguh Engkau Allah yang sudah memberikan kemenangan bagi setiap kami. Engkau Allah yang sudah memberikan pemulihan bagi setiap kami. Kami yakin Engkau Allah yang sudah memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang sakit. Haleluya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Gloria Sungguh kami percaya Tuhan. Setiap hari kami akan merasakan tangan Tuhan yang terus menopang dan bekerja bersama dengan kami. Setiap hari, setiap jemaat IRC akan merasakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan selalu beserta dengan kami. Setiap hari kami akan melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari seluruh jemaat IRC akan hidup di dalam firman Tuhan. Setiap hari akan ada kesembuhan demi kesembuhan, mujizat demi mujizat yang terjadi di antara jemaat IRC. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, karena kuasa itu sudah ada pada kami. Maka biarlah mulai pada malam hari ini kami akan terus berjalan di dalam kuasa kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Sungguh dimanapun kita berada, Kami berdiri kemanapun kita pergi, kita
Sehingga dimanapun kita berada, di situ pasti akan terjadi mujizat. Selamat melakukan mujizat dan menikmati mujizat. Tuhan Yesus memberkati.